Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Gifari Tanasale. Saya akan melanjutkan diskusi atau perbincangan saya daripada pengantar filsafat atau masih seputar filsafat ilmu. Di 1 minggu yang lalu saya sudah memulai dari bagian yang pertama, kemudian bagian yang kedua. Ini saya lanjutkan dengan bagian yang ketiga. Nah, kemarin di bagian yang pertama dengan bagian yang kedua itu saya menjelaskan tentang sedikit gambaran daripada definisi filsafat secara etimologis, kemudian secara terminologis, kemudian definisi dan pengertian filsafat daripada beberapa ahli yang saya sudah jelaskan di dalam part 1 dan part 2. Hari ini saya akan memulai atau melanjutkan dengan cara berpikir filsafat. Ya. Karena kita tahu bahwa di dalam filsafat itu terdapat beberapa poin yang menjelaskan tentang selain daripada cabang-cabang filsafat, yaitu mesti sebagai seorang pemula, sebagai seorang yang baru bersentuhan atau berkenalan dengan dunia filsafat, yang mesti dia tahu adalah dasar-dasarnya selain daripada pengertian etimologis, kemudian terminologis, sebelum dia masuk sampai pada konteks persoalan-persoalan yang lebih besar, misalnya pemikiran daripada setiap filsuf, itu dia mesti harus mengetahui tentang pengantar-pengantar ini agar memudahkan dia masuk ke dalam ruang-ruang filsafat yang lebih dalam. Adapun beberapa bagian daripada cara berpikir filsafat, yaitu ada yang cara berpikir filsafat itu secara rasional, kemudian ada yang secara radikal, kemudian ada yang secara universal, ada yang secara koheren. Nah, ini saya ambil dari dalam bukunya Mozairi, yaitu filsafat umum, yang dia di dalam situ membagi beberapa cabang-cabang beberapa ciri berpikir kefilsafatan. Ciri berpikir kefilsafatan itu ada beberapa poin yang beliau sampaikan di dalam bukunya, yaitu tentang ciri-ciri atau berpikir filsafat. Saya mencoba mengambilnya ini sebagai salah satu pengantar kita untuk mengembangkan diskusi atau mengembangkan pemahaman kita atau pengenalan kita terhadap ilmu yang namanya filsafat. Dia memulainya dari cara berpikir yang radikal. Nah, radikal ini berasal dari kata radix, yaitu akar. Jadi seseorang yang berpikir filsafat secara radikal itu dia ingin mengetahui sesuatu yang sampai ke akar-akarnya, sampai ke dalam-dalamnya. Ya. Bagaimana sehingga dia bisa mengetahui suatu kebenaran yang datang misalnya dari orang lain, kemudian datang langsung dari sumber yang bersangkutan, maka dia harus memilah-milah. Nah, bagaimana sehingga dia meng-cross-check sesuatu itu sampai ke akar-akarnya, supaya di dalam dia mengambil keputusan, mengambil sikap itu tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum berpikir. Itu salah satu ciri berpikir filsafat, yang berpikir tentang sesuatu sampai ke akar-akarnya itu adalah radikal, ya. Bukan berarti yang agak ekstrim begitu, tapi radix yang dalam konteks cara berpikir filsafat itu kita bagaimana supaya mengetahui sesuatu itu sampai ke akar-akarnya begitu, supaya tidak mempengaruhi keputusan kita atau pengambilan keputusan kita. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua yaitu cara berpikir universal, ya. Jadi cara berpikir universal ini, konteks berpikir kita itu umum, ya, umum sifatnya, yang terjadi pada setiap umat manusia. Itu cara berpikir filsafat secara universal, ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu cara berpikir secara konseptual, yakni hasil daripada suatu pengalaman atau sebuah abstraksi kita dengan suatu realitas, ya. Maka membuat kita bagaimana caranya agar supaya cara berpikir kita itu terkonsepkan dengan baik. Maka kita harus mendalami atau memahami setiap realitas itu dengan objektif, ya, dengan yang tadi di poin pertama, setiap kali kita melihat sesuatu atau kita mengkaji sesuatu, ya mesti harus sampai ke akar-akarnya. Itu cara berpikir tentang yang konseptual. Nah, yang keempat yaitu cara berpikir koheren. Cara berpikir koheren itu seperti cara berpikir yang membuat kita konsisten di dalam berpikir, ya. Mencari sesuatu mesti kita konsisten, menggali sesuatu mesti kita konsisten. Nah, koheren berarti sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir, ya. Logis, tidak bertentangan dengan akal. Kemudian yang tadi konsisten berarti tidak mengandung kontradiksi dengan prinsip-prinsip awal tadi. Nah, itu bagian daripada kita mendalami atau yang perlu kita memahami tentang ciri berpikir kefilsafatan. Kemudian ada yang sistematik, ya, ada yang sistematik. Sistematik itu yaitu pendapat yang setiap kali dijelaskan itu harus dia berkesinambungan, dia harus sesuai dengan hukum-hukum kebenaran tadi, tidak boleh bertentangan. Itu yang di dalam ciri-ciri berpikir filsafat itu, salah satunya terdapat poin yang namanya sistematis. Kemudian cara berpikir komprehensif. Nah, cara berpikir komprehensif itu mencakup sesuatu yang menyeluruh, ya. Berpikir kefilsafatan di dalam cara berpikir komprehensif itu menjelaskan suatu permasalahan secara keseluruhan, secara tuntas, ya. Kemudian tidak hanya dalam bentuk simbol saja, akan tetapi yang dijelaskan mesti substansi daripada sesuatu itu atau pokok daripada sesuatu itu mesti dijelaskan juga. Itu cara berpikir komprehensif. Kemudian yang ketujuh itu bebas, ya, yaitu cara berpikir sampai kepada batas-batas yang luas, ya. Maksudnya agar supaya tidak terjebak dalam satu sudut pandang, melainkan harus bebas dari hal-hal lain seperti kultur dan lain sebagainya. Itu cara berpikir yang terakhir, yaitu bebas, ya. Jadi apa yang mesti dipetik daripada cara berpikir filsafat yang sudah saya jelaskan tadi, itu adalah agar supaya kita di dalam mempelajari suatu ilmu atau suatu pengetahuan mesti ya sandarannya ke situ, ya, agar tidak bias, kemudian tidak terjadi kebablasan berpikir begitu yang membuat cara pandang kita sesat yang nanti ketahui oleh orang lain. Nah, mungkin itu dulu, ya, itu dulu tentang cara berpikir filsafat yang sudah saya jelaskan beberapa poin tadi. Semoga bisa menjadi batu loncatan kita untuk pengembangan berikutnya di dalam kita menjelajahi yang namanya dunia filsafat. Dari saya seperti itu. Nanti akan saya kembangkan di dalam bagian keempat, kelima, dan seterusnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan komen. Bye.